Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anggota Permana SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD 1 Walas Balon. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan insya Allah kita semua selalu senantiasa pengikut yang setia sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk mendampingi saya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mariati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan rekan-rekan guru dan rekan-rekan pendidikan di sini bisa merasa Bogor, mobil khusus Ibu Mariati yang saat ini sedang mengikuti atau sedang melalui tahapan seleksi tahap 3 yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Tentunya mudah-mudahan Ibu Mariati diberikan kelancaran, kemudahan serta kesuksesan serta nanti di akhir modul dan nanti setelah itu ada semacam seremoni kelulusan dan mudah-mudahan Bu Mariati dinyatakan lulus. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pertama dan utama tentu kita panjatkan syukur atas kehadiran beliau Robi karena atas izin dan ridhonya bisa dipertemukan di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang tentunya nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Mariati selaku calon guru penggerak angkatan 11. Tentunya mari sama-sama kita simak materi tentang budaya positif yang tentunya akan bermanfaat bagi kita, wabil khusus warga sekolah dan juga murid-murid kita, sehingga nanti bukan hanya sebatas teori ataupun materi, tetapi bisa diimplementasikan ke dalam aktivitas belajar mengajar di kelas maupun di sekolah atau mungkin bahkan di luar sekolah. Saya sangat senang Wanesa Balon 1 ini memiliki beberapa guru penggerak dan sekarang sedang dialami oleh Ibu Mariati. Mudah-mudahan sekolah kita Wanesa Balon 1 ini semakin maju, semakin mantap sesuai dengan slogan kita, ya. Tentunya mantap di sini mandiri, agamais, nasionalis, terampil kreatif, adaptif dan pancasilais. Ini merupakan salah satu visi kita yang tentunya nanti akan kita tuju bersama, sampai bersama berdasarkan harapan dan tujuan pendidikan nasional yang saat ini, yaitu bermuara kepada profil belajar Pancasila. Yang terakhir barangkali waktu atau durasi yang akan kita ikuti dalam kegiatan diseminasi ini kurang lebih 60 menit. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, dengan sesama, dan nanti mungkin juga Bu Mariati akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan tanggapan ataupun sanggahan kalau memang diperlukan, sehingga nanti kita akan satu persepsi terkait dengan budaya positif apa yang akan dilaksanakan atau yang dilakukan, diimplementasikan di SD Negeri 1 Wanesa Balon 1 ini.
Baik Bapak Ibu, mungkin itu sambutan dari saya. Kalau mohon maaf, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kepada para sahabat untuk menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau ucapkan kami semua juga dapat menerapkannya, khususnya di SD kita SD Satuan Sabar menerapkan budaya positif. Baik, Bapak Ibu, di sini sebelum mulai pembelajaran kita ada kesepakatan kegiatan selama diseminasi. Nah, maka silakan Bapak Ibu untuk dibaca. Yang pertama, ya di sini seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Selanjutnya berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan. Yang keempat, mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Yang kelima, berpendapat atau berbicara setelah dipersilahkan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan penuh gembira dan fokus. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambahkan atau sudah cukup kesepakatan diseminasi hari ini? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, sejenak kita es briefing dulu ya sebelum memulai. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu silakan berdiri sejenak untuk mengikuti es briefing supaya kegiatannya semakin semangat dan semakin meriah ya. Kita sejenak goyang-goyangkan badan kita dulu ya. Ya, oke ya, siap ya Bapak Ibu. Ya, mana bisa lihat ke depan ya Bapak Ibu, kita mulai speaking ya. Siap. Ya, ya. Maka boleh ikuti gerakannya Bapak Ibu. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Baik, selanjutnya ya Bapak. Selanjutnya, nah kita ke acara inti kita ya, yaitu tentang budaya positif. Sebelum ke selanjutnya, coba ada yang tahu tidak? Apa itu budaya positif? Mangga Bapak Ibu. Oh ya, Susi.
baik yang Oh. biasa dilakukan. Iya, kata Bu Suci, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah dilakukan atau yang sering dilakukan ya Bu Suci ya. Ada lagi mana Bu Tuti biasa mereka katakan Bu Tuti? Sebenarnya hampir sama dengan Bu Suci. Budaya positif itu sebenarnya pembiasaan yang dilakukan kita dalam sehari-hari, terutama yang baik. Iya, betul ya. Bagaimana ya Bapak Ibu ya, tadi budaya positif yang menurut Ibu Suci dan Ibu Tuti adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, betul Ibu Bapak ya. Nah, next ya, di sini budaya positif ya di sekolah kita yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tentunya tanggung jawab. Nah, sebab ya selain kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, tentunya di situ juga ada nilai saling menghormati dan pada akhirnya rasa saling menghormati adalah sebagai bentuk tanggung jawab antara siswa ya, antara guru juga ya. Selanjutnya, nah di sini saya jelaskan contoh budaya positif yang ada di sekolah. Nah di sini yang pertama adalah kegiatan pembiasaan baik. Nah tentunya Bapak Ibu seringkali kita sedang melakukan pembiasaan baik setiap hari ya pada siswa kita. Tentunya kebiasaan baik itu yang akan berkesan kepada anak-anak sampai kapanpun ya, karena kebiasaan baik itu akan selalu diingat dan akan selalu dikenal mungkin sepanjang hayatnya. Selanjutnya membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Nah, bagaimana Bapak Ibu nih? Membiasakan perilaku yang bersifat spontan. Ya, biasanya gimana Pak Adil? Membiasakan Perilaku yang bersifat spontan. seperti ketika bertemu dengan guru. Ya, salaman ya. Senyum. Iya, betul ya Pak ya. Kadang kita juga ada anak yang lewat ya Pak ya, kadang main nyelonong aja Pak ya. Nah, seperti kita guru kan berusaha untuk mengingatkan bahwa memang sebetulnya harus wajib dia bertemu dengan guru, ucapkan salam, cium tangannya. Nah, kebiasaan baik itu yang secara spontan anak jadi, ayo apa yang dilakukan kepada anak secara oh iya Pak, salaman dulu ya. Oh iya Pak, mengucapkan salam dulu ya. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin sering sekali terjadi pada anak kita. Itu tidak seperti itu Pak. Ya mungkin Bapak Ibu juga semua merasakan seperti itu ya, bahwa sangat spontan sekali. Selanjutnya di sini adalah gerakan literasi sekolah. Ya, tentunya di sekolah SD 1 Wonosaboyo kita setiap hari Sabtu sering sekali ada gerakan literasi sekolah, yang mana di setiap sekolah kita disediakan pojok baca. Yang mungkin tentunya ya Bapak Ibu untuk orang-orang yang belum bisa baca atau kurang membacanya lancar. Nah di situ di kelas kita sediakan gerakan literasi sekolah ya, yang mana literasinya adalah kita dalam 1 minggu hari Sabtu membaca untuk melancarkan anak-anak yang belum bisa membaca. Nah selanjutnya di sekolah kita juga ada kegiatan ekstra kurikuler ya Bapak Ibu ya, setiap hari Sabtu tentunya ada apa? Pramuka, apa lagi itu? Pastiga dan TUB atau teknokrat ya, sekarang ya hari teknokrat ya. Selanjutnya itu adalah penerapan tata tertib sekolah ya. Tentu penerapan tata tertib sekolah, sekolah punya penerapan aturan ya, yang tentu kita sudah share ya, sudah diinformasikan kepada anak-anak bahwa penerapan tata tertib sekolah itu harus kita laksanakan setiap hari dan harus kita patuhi tentunya. Ya, Pak Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini apa sih yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kira-kira apa? Ya Manda, Manda mau jawab, Manda. Ya, izin Bapak Ibu, kalau menurut saya
untuk menciptakan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Satuan Sabaror ya. Kalau menurut saya yaitu gurunya terlebih dahulu yang menciptakan budaya positif, seperti misalnya yaitu senyum, sapa, salam, kemudian mencontohkan membuang sampah pada tempatnya, agar biasanya anak-anak kalau misalnya kita contohkan oleh gurunya atau orang tuanya, biasanya mereka meniru, karena kan ibaratnya anak itu meniru kebiasaan orang tua atau gurunya. Kalau menurut saya seperti itu mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andra. Bahwa budaya harus kita lakukan untuk menciptakan budaya sekolah itu dari diri kita sendiri, gurunya ya Pak ya. Kalau gurunya sudah menerapkan budaya positif, secara tidak langsung juga anak akan mengikuti ya Pak, seperti itu. Baik, nah selanjutnya di sini budaya positif yang kita akan bahas pada hari ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nah di sini kita yang bahas dulu yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di antaranya, ya, nah coba Bapak Ibu, kita akan mempraktekkan nih Bapak Ibu ya. Coba buka tangan ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengepakkan tangannya dan membayangkan di kepala tersebut apa benda ya yang sangat berharga menurut Bapak Ibu ya. Kemudian ada seseorang yang ingin meminta Ibu untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan berbagai cara godaan, bujukan atau rayuan ya, sehingga benda tersebut jatuh kepada orang yang merayunya. Kira-kira rela tidak suatu benda yang kita sayangi ya terus kita diambil oleh orang lain? Nah, kira-kira bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu ya, kita buka dulu. Seolah-olah kita buka, lalu kita kepakkan, lalu kita punya harapan di sini ya, memimpikan apa sih benda yang akan kita pegang dan seolah kita akan diminta. Baik ya, Ibu, saya sendiri mau mengambil sampel ya kepada Ibu Suci. Maka Ibu Suci memiliki benda apa dan Ibu Yuyun yang akan memintanya seperti apa? Bu Yuyun merayu ya Bu. Bu Suci punya benda, Bu Yuyunnya merayu ya Bu. Jangan ya. Berikan gak ya? Iya. Enggak boleh berdiri, boleh. Oh. Kayak musik punya benda apa musik sini ya. Jangan ya. Karena harapan saya ini adalah merupakan harapan bersama, jadi saya dengan ikhlas membagikan harapan saya kepada ibu-ibu. Ya, baik. Di sini Ibu Suci punya harapan dan mimpi yang sebetulnya tidak mau untuk diambil atau diminta oleh Bu Yuyun. Kebetulan mimpi dan harapan itu digunakan untuk bersama. Akhirnya Ibu Suci itu rela melepasnya demi kepentingan bersama. Ya, pada dasarnya memang ya, kalau kita berbicara tentang kepentingan bersama, ya kemaslahatan bersama, tentunya kita lebih mengutamakan kepentingan
kepentingan bersama ya Ibu Bapak, daripada kepentingan pribadi ya. Mungkin yang dirasakan kita semua juga sama melakukan seperti itu. Jadi di sini Bu Suci, walaupun punya bakat satu-satunya Bu Suci ya, harapkan yang dia selama ini tidak mau diberikannya kepada orang lain dengan siapapun. Akhirnya dengan bujukan rayuan ke Bu Yuyun ya, rayuannya mau ke Bu Yuyun ya, sehingga dia rela memberikan barang satu-satunya yang sangat ia sembunyikan dari dulu demi kepentingan bersama. Jadi intinya Bapak Ibu, segala sesuatu memang kepentingan bersama adalah segalanya di atas kepentingan pribadi. Nah, baik. Nah, di sini ya ada teori apa yang kita lakukan tadi ya. Di sini ada teori kontrol ya. Seorang psikiater pendidiknya itu ya Dr. William Glasser ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu ya, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, seperti yang tadi dilakukan Ibu Susi ya, seperti dia tidak mau gitu. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Nah, selanjutnya di sini adalah ya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan ya murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, selanjutnya di sini ya, yang terakhir ada terkontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, padahal mereka ya bisa mengembangkan dialog yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru ya untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kadang Ibu Bapak ya, setiap guru mungkin menyampaikannya itu berbeda-beda ya. Ada menggunakan cara halus, ada yang menggunakan cara yang kasar. Nah, dan seorang murid juga biasanya dalam menerimanya pun berbeda. Ada yang menerima dengan kata-kata kasar, tapi mereka menganggapnya itu biasa saja. Tapi kadang-kadang ada murid yang berperasaan, segitu halusnya bahasa seorang ibu guru, bapak guru, tapi tetap di hati mereka itu ada suatu bentuk, ada rasa dendam. Saya itu marah, hari ini saya dimarahi sama ibu guru, bapak guru. Padahal ya nasihatnya itu sangat-sangat halus. Nah, disinilah teori kontrol kita yang hari ini, bahwa tidak semua apa yang kita sampaikan ini menjadi suatu penerimaan bagi murid kita. Ya, selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif sama tidak Bapak dengan budaya positif? Terlambat juga masuk hukuman, spontan lagi. Kamu terlambat nak, silakan nyuci WC, nyapu halaman. Nah, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ya di sini adalah sudah tidak melakukan disiplin. Apa tuh hukumannya nak? Pasti jawab, iya bu, saya disuruh nyapu. Nah, tanpa kita suruh pun mereka ingat melakukan pekerjaan itu. Karena apa? Karena sudah direncanakan. Ya, beda dengan hukuman yang kejadian itu adalah tiba-tiba. Nah, selanjutnya tanpa ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu tanpa ada kesepakatan
Nah, kalau konsekuensi ya, yang murid akan mengetahui kesepakatan itu ya, bahwa pasti dipasang kesepakatan murid ya, yang sering kita pasang di kelas kita ya, pasti ada kesepakatannya. Nah, selanjutnya kalau hukuman bersifatnya satu arah, sedangkan kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Terus gimana Bapak Ibu? Kalau hukuman bersifatnya satu arah, tetapi kalau konsekuensi jangkanya waktu pendek. Bagaimana itu Bapak Ibu? Iya Pak Arif, monggo Pak Arif. Kalau hukuman kan bersifatnya satu arah, tetapi kalau konsekuensi kok jangka waktunya pendek gitu Pak. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah berikan kesempatan buat saya untuk menjawabnya. Kalau hukuman itu, ya kalau hukuman itu, karena hukuman itu ya bersifat satu arah, itu hukuman itu bersifat satu arah karena memberikan perlakuan yang yang memberi efek jerah kepada anak tersebut. Baik, iya Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif atas tanggapannya ya. Pak Arif mangga minum dulu Pak Arif. Ya, memang harus seperti itu. Jadi kita harus memberikan motivasi eksternal. Iya, benar. Saya selaku kepala sekolah memang agak gatal gitu kalau semuanya diam. Jadi baik untuk hukuman yang disebut bersifat satu arah ini berarti tidak ada ya tadi kesepakatan antara murid dengan guru. Ini lebih kepada subjektivitas guru terhadap siswa itu yang melakukan amoral atau yang tidak sesuai dengan peraturan kelas. Tapi kalau yang disebut jangka waktu pendek itu artinya ketika siswa itu melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan maupun keyakinan kelas, maka dengan sendirinya dia tidak akan merasa sakit hati. Jadi kalaupun dia melakukan konsekuensi, misalkan dia tidak mengerjakan PR, kemudian dia dengan motivasi intrinsiknya dia langsung keluar kelas, kemudian membersihkan halamannya itu tidak akan membuat dia merasa tertekan ataupun merasa hal yang menjadi beban dirinya nanti sampai kapanpun, dan dia menganggap hukumannya itu ya sesaat langsung tidak akan diingat-ingat terus gitu. Jadi dia merasa menyadari karena kehilafannya, kesalahannya, dia sendiri yang menanggung akibatnya dengan melakukan konsekuensi itu, dan tentunya tidak akan berpengaruh terhadap jangka waktu yang panjang. Tetapi sini poinnya adalah jangka waktu pendek, dan tentunya konsekuensi ini tidak terlalu khawatir untuk guru juga, karena kalau misalkan jangka waktunya panjang, khawatir nanti anak itu pulang ke rumah, kemudian dia menceritakan kepada orang tua murid, tentunya nanti kadang orang tua ada respon yang kurang baik gitu kan ya, respon yang kurang baik sehingga nanti terjadi miskomunikasi atau hal-hal yang di luar kendali. Nah, disinilah pentingnya memberikan konsekuensi daripada hukuman. Mungkin itu Bu Mariati. Wah, luar biasa sekali kalau banyak bangga ya, sangat-sangat istimewa. Ya betul ya Pak ya. Anak itu kadang kalau sudah kesepakatan ayah jadi merasanya apa yang dilakukan itu, anak itu tidak merasa terbebani ya Pak ya, karena dia juga sadar bahwa yang dilakukan adalah sebuah dari kita dari hatinya sendiri ya. Terima kasih pada kesempatannya. Baik, selanjutnya di sini ya tentang berbicara tadi keyakinan kelas ya. Tadi sudah dipaparkan bahwa keyakinan kelas tadi ya tentu beda dengan kesepakatan kelas. Nah, aturan kelas ya. Baik, selanjutnya, nah coba Bapak, mengapa kita memiliki peraturan tentang
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ya. Kita coba Bapak Ibu. Kenapa? Umur, iya. Iya, Bang Umur untuk berikan tanggapan. Kira-kira kenapa, Bu? Kalau menurut saya itu peraturan itu tentunya bisa menciptakan budaya positif yang pertama. Terus dengan peraturan juga bisa mendisiplinkan masyarakat. Kalau itu adanya di jalan, kalau di sekolah pastinya untuk mendisiplinkan anak didik gitu. Iya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Umur ya atas tanggapannya karena peraturan kendaraan ya mengenai kenapa yang harus menggunakan helm ya Bu ya, bukan karena takut karena ada sesuatu ya Bu, tetap. Baik, dan selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Kalau Bu Ani baru tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk komentar tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Karena memang itu salah satu waktu itu karena pernah ada pandemi, jadi setiap orang harus mencuci tangan dan memakai masker. Tetapi ternyata penerapan tersebut itu tidak hanya berlaku pada saat pandemi, karena sekarang juga pandemi sudah lewat, tetap diharuskan memakai masker dan mencuci tangan, karena itu salah satu bentuk pencegahan penyakit supaya kita tidak tertular penyakit. Mungkin itu saja Umar, terima kasih. Iya, sedikit dari saya mungkin yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya tidak sepakat ya atau tidak setuju terkait dengan cuci tangan. Ini konotasinya lain Bapak Ibu ya. Kalau cuci tangan itu berarti kita melakukan sesuatu tapi melempar tanggung jawabnya kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh cuci tangan. Nggak boleh cuci tangan, kita harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat itu harus bisa melakukan perbuatan itu. Nah, untuk masker sendiri saya pikir kalau masker ibu-ibu kayaknya udah biasa ya. Kan ada masker yang di apa tempel tuh itu apa itu? Nah, itu masker sebetulnya. Iya, sampai ada yang timun apa gitu, tempel gitu. Nah, itu kalau bisa jangan dipakai lah kalau di sekolah. Ibu-ibu nanti dikiranya lagi karnaval apa nanti. Iya, betul. Baik, terima kasih kalau lagi dan Bapak yang sudah menguatkan. Nah di sini ya untuk menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ke motor. Nah, kemungkinan jawabannya ya selain disiplin juga tentunya keselamatan ya Bapak Ibu ya. Itu keselamatan adalah penting. Sampai ada slogan hati-hati jalannya licin, keluarga Anda menanti di rumah. Saking sangat keselamatan itu begitu pentingnya ya untuk kita sendiri bahkan untuk anak-anak kita juga. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan tangan setiap saat? Nah, jawaban kemungkinan adalah betul tadi bahannya untuk kesehatan supaya tidak terkena virus ya bahannya, atau juga untuk tentang keselamatan tadi. Kadang menularnya penyakit kan karena dari berjabat tangan, dari bersin ya. Ini bersihnya itu misalkan orangnya lagi tidak kena penyakit, kalau lagi kena penyakit mungkin wabahnya akan meninggal pada kita. Baik Bapak ya, selanjutnya kita di sini tentang pembahasan keyakinan kelas ya. Nah, tadi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tadi kita bisa dilakukan ya bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal ya yang kita sepakati bersama. Sedangkan hukuman yang bersifat tadi ya Bapak ya sudah tidak terencana atau tiba-tiba ya kita kadang menghukum anak sudah tidak direncanakan dari luar dan kita sebagai pendidik juga tidak mau ya Bapak Ibu menghukum anak-anak, tapi kadang-kadang kejadian itu suatu saat seketika di depan mata kita. Jadi sekarang kita kadang
memberikan hukuman yang tidak direncanakan. Nah, terus pengaruh jangka pendek yang tadi aktif Pak Arif ya. Nah, pengaruh jangka pendek sini tidak efektif ya Pak Arif karena merusak hubungan, ya, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas anak ya, dan menghukum motivasi dalam diri intrinsik atau intrinsiknya. Pak Arif, next. Oke ya, di sini bahas ya. Di sini sudah tahu Bapak Ibu ya bahwa prosedur pembentukan keyakinan kelas ya, tentunya yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita ya di sekolah untuk bersuara pendapat ya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster ya, atau kertas yang mini itu boleh ya Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur ya, pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Nah di sini untuk menentukan kalimat tentang keyakinan kelas, tentu kita harus mengubah dulu ya bahwa ada kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya apa? Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Hari banget ya Bapak Ibu mengucapkan jangan lari-lari ya, nanti jatuh, jangan berlari dalam kelas. Nah, padahal ya itu kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor ya. Jadi Bapak Ibu, kita bukan salah mengucapkan kata-kata yang mana itu untuk menyuruh, yang mana itu bahwa kita tidak itu dilakukan yang tanpa kesepakatan bersama atau keyakinan kelas. Nah, di sini ya prosedur kelas yang jelas ya, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi kepada siswa kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, lalu dicatat kepada siswa apa sih yang akan dilakukan tentang keyakinan kelasnya. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan atau kesepakatan apa yang akan kita sepakati bersama-sama untuk dilaksanakan di dalam kelas. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, sebaiknya keyakinan sekolah kelas itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak ya, cukup berkisar antara 3 sampai 7 aja. Untuk apa? Untuk memudahkan anak-anak kita dalam menyerap keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, setelah keyakinan sekolah kita buat, maka semua warga dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya secara bersama-sama. Nah, setelah itu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa kita letakkan di dinding ya Bapak Ibu, atau di tempat yang mudah dilihat oleh anak kita, bisa di depan ya, di sini ya bisa. Nah, biar anak itu secara langsung sambil duduk membaca apa sih keyakinan kelas yang disepakati bersama, dan mudah-mudahan anak itu menjadi merasa tertib dan lebih teratur lagi. Baik ya, di sini ya tentu ya keyakinan kelas, ini kelas rendah ya, Ibu contoh bisa kelas rendah. Yang ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas tinggi, dan ini adalah anak keyakinan kelas SMP. Tentunya keyakinannya adalah berbeda-beda dari cara bahasanya ya, mudah diingat kan, kelas 1 buku yang mudah diingat ya. Setiap anggota kalau terus perlu belajar. Nah kalau keyakinan kelas 5 ya, mungkin agak bahasanya lebih dewasa atau sedikit lebih paham ya. Kalau anak kelas itu mungkin lebih tinggi lagi pemikirannya, keyakinannya yang mudah diingat. Tentunya tadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, di sini saya ambil 7 saya dari 3 sampai 7. Kita saling menghargai, kita selalu jaga kebersihan, kita saling menolong ya, melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal. Terus ketika berbicara dengan bahasa yang sopan, ya kita saling menghormati dan datang tepat waktu. Maka Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan sendiri ya di kelasnya masing-masing. Ini sebagai contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nah, coba Bapak Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas di antara ini? Coba Bapak Ibu, mana yang termasuk keyakinan kelas? Apa kembalikan barang ke tempatnya? Mana Bapak Ibu? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Yang ketiga, hadir di sekolah kelas sebelum belajar mulai ya, betul. Terus selanjutnya, bergantian atau menggunakan menunggu giliran. Selanjutnya apa Bapak Ibu?
Gunakan masker. Selanjutnya, ya, berjalan di kelas dan koridor. Kenapa sih Pak Ade tidak memilih dilarang mengganggu orang lain, Pak Ade? Karena kalau dilarang orang lain bukan keyakinan kelas tapi adalah sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Iya, tepat sekali. Iya. Berapa ya? Hebat. Dilarang ya kalau dilarang. Di sini ada kebalikan ya, hadir terus bergantian, gunakan masker dan berjalan di koridor. Ya. Pak Ade memberikannya sangat luar biasa ya Pak Ade. Bu Pak Ade dipraktekkan di kelas Pak Ade? Berani. Berani Pak Ade? Ya, siap berani Bu Tuti dipraktekkan di kelas? Berani, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya kita akan praktekkan di kelas. Baik, selanjutnya. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia apa ya kira-kira? Coba, apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat penting mungkin? Yang jadi pertama. Iya, betul. Kebutuhan siapa tadi? Wani. Kebutuhan apa Wani? Sandal, pangan, papan. Apalagi Bu Miki? Sandal, pangan, papan. Karin, Kajur, ya. Nah di sini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terpenting ada di sini Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Nah di sini juga ada kesenangan, ada penguasaan, ada kasayang dan rasa diterima dan kebebasan. Tentunya ya, ini kita harus terapkan juga kepada anak didik kita, bahwa anak didik kita itu butuh untuk bertahan hidup. Anak didik kita itu butuh dengan kebebasan, tetapi kebebasannya itu tentunya harus selalu kita diingatkan kita sebagai guru manakala dia melakukan yang sudah tidak wajar. Nah selanjutnya, nah di sini kita bahas dulu ya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup ya, seperti tadi Bu Hani ya, sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan ya. Nah terus, kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian proses reproduksi termasuk hidup kita bertahan hidup. Nah selanjutnya, maka Bapak Ibu dibaca kasih sayang rasa ingin diterima. Ya, setuju ya kebutuhan untuk diterima ya. Nah, kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosial lain ya, bahwa kita harus memiliki kasih sayang kepada anak didik kita ya. Kalau kasih sayang kepada pasangan mungkin sudah sering ya, dan kita juga udah biasa, dan kasih sayang kepada didik kita tentu wajib ya. Iya, jangan sampai Pak. Dan jangan membeda-bedakan atau diskriminasi. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu penguasaan ya. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya ya, bahwa anak didik kita perlu diakui kemampuannya Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa ada yang disisihkan bahwa anak itu memiliki bakat tetapi tidak menganggap bahwa bakat itu adalah sebagai potensi anak ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi perlu kita ya menerapkan kebutuhan pengakuan anak yang akan dilakukan anak. Nah selanjutnya yang keempat ya, di sini adalah kebebasan akan pilihan ya. Tentu Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Tinggal kita sebagai seorang guru ya tentu menuntunnya ya, jangan sampai potensi itu tidak dituntun lalu arahnya akan berbeda ya. Tentunya kita sebagai seorang guru perlu tuntunan dan bimbingan ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang kesenangan ya. Perlu kita ketahui ya, anak itu ada rasa tentang kesenangan. Anak akan bosan ya dalam belajar. Terus kira-kira bosan ya Bapak Ibu? Bosan ya. Perlu ada permainan ya. Ada yang anak itu merasa saya ketika mau sesuatu, escriting dan lain sebagainya yang membuat anak itu jadi tidak terbebani. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang kelima ya, posisi kontrol guru. Nah, di sini ya Bapak Ibu penting sekali bagi guru ya untuk memposisikan kita ke dalam posisi kontrol guru ya. Coba Bapak Ibu, ada yang tahu tidak posisi kontrol guru seperti apa? Seperti apa? Kontrol seorang guru ada sebagai kemang, ada yang mengambil sebagai manajer, fasilitator, apalagi Ibu Bapak? Iya, baik ya, kita bahas selanjutnya ya. Nah, di sini
sebelum itu baik ya Bapak Ibu kita silakan dia dulu. Tapi silakan Bapak Ibu enggak untuk minum terlebih dahulu, kayaknya tegang-tegang banget. Santai Bapak Ibu silakan. Baik. Maka Bapak sambil disimak ya videonya 5 posisi kontrol kita tuh kita di posisi yang mana? Ya, maka baru. Nah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi
merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu ya, setelah tadi menyimak kita bersama ya tentang video tadi, nah kira-kira posisi kita posisi apa yang tepat? Ya, betul sekali. Boleh dikasih alasan Bu Ketik posisi manajer? Ya, terima kasih. Posisi yang paling tepat untuk kita terapkan di sekolah yaitu adalah posisi manajer, di mana kita bersikap secara netral, membimbing anak untuk menjadi anak yang mandiri. Anak bisa menemukan kesalahannya sendiri yang sudah diperbuat dan mencari solusinya sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci. Ya betul ya. Posisi yang tepat adalah posisi manajer. Baik ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dalam posisi manajer ini kita dilakukan ya di dalam kelas kita ya. Dan semoga kita bisa diterapkan kepada anak didik kita bahwa memberikan hukuman itu tidak baik ya, tetapi kita memposisikan guru adalah sebagai kontrol seorang manajer ya, tanpa anak melakukan diberitahu ya, anak itu sudah sadar dengan sendirinya ya. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir ya Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya adalah apa ya? Restitusi yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya, ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Selain itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhirnya yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Nah, lanjut ya. Nah, 3 tahapan penerapan segitiga restitusi ini yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar segitiga
ketiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan pasti ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan, ya. Teori ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya. Ketika identitas sukses, ya, telah tercapai langkah 1 dan jika langkah yang salah telah divalidasi, maka langkah yang kedua, ya, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada anak, jadi anak merasa terbebas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Namun tetap ingat, ya, kita memiliki segitiga restitusi ini, yaitu tentang, ya, kontrol diri kepada anak juga untuk selalu mengingatkan. Nah sekarang coba kita penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar tentang kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran atau bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus, restitusi fokus pada karakter, ya, bukan pada tindakan. Jadi lebih fokusnya pada karakter kita, ya, bukan pada tindakan. Nah, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing. Nah, next. Baik, ya, kita refleksikan, ya, bahwa kita harus merubah paradigma pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center. Setuju Bapak Ibu? Setuju, ya? Yang berulang kita itu ngomong aja di depan kelas, ya. Kita rubah paradigma kita menjadi student center, ya, dan kita harus memberikan perhatian kepada anak, ya, menginginkan segala sesuatu yang diinginkan anak, ya, tentu dengan caranya dituntun dan dibimbing, ya. Terus yang selanjutnya, memberikan hukuman dan penyelesaian permasalahan siswa bukanlah pilihan yang tepat, tetapi cara yang tepat adalah dengan menerapkan segitiga restitusi tadi yang sudah dijelaskan di awal, ya. Terus kebutuhan setiap murid itu tidaklah sama, tentunya pasti berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, ya. Kalau kita tidak mengontrol diri kita, tentunya kita juga tidak bisa mengontrol anak didik kita, ya, yang ada tiap hari marah-marah terus sama anak didik kita. Cobalah kita kontrol emosi diri kita sendiri. Yang terakhir, posisi kontrol yang baik harus kita terapkan adalah sebagai seorang manajer, ya Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, ya, sudah meluangkan waktunya, ya. Kita beri aplaus sama-sama.